Udah buka bukunya. Halaman 32. Halaman 32. Hukum Faraday 1. Coba baca halaman 32 hukum Faraday 1. Coba siapa? Lupa sih. Ya, Fajli baca. Bukan Fajli yang belakang siapa? Sapirul. Maksudnya Fitra. Sudah baca. Hah? Halaman 32. Hukum Faraday 1. Hukum 1 Faraday 1. Ya. Nah, kemarin kan kita udah belajar sel elektrolisis kan? Hukum Faraday. Kemarin sel elektrolisis sudah kan? Sel elektrolisis itu kemarin udah kita gambarkan kan? Ada gambarnya kan? Berarti di situ ada yang namanya massa zat. Kan misalkan dari arus listrik tersebut, dari reaksi sel tersebut nanti akan timbul yang namanya zat di situ, ya kan? Ada namanya massa zat yang diendapkan atau dilarutkan sebanding dengan muatan yang dilewatkan dalam sel dan massa molar zat tersebut. Paham ya? Perhatikan. Sudah perhatikan semua ke depan. Ceritanya luar biasa ini, San. Sudah perhatikan semua ke depan. Kemarin kan sel elektrolisis kan gambar seperti ini. Ada dua ini. Ya. Ini namanya sumber tegangan, ya kan? Lebih jadi nanti di sini ini namanya apa? Elektrodanya kan? Elektroda kalau gambarnya kan? Oke. Kemudian di sini nanti apa? Larutannya. Ya kan? Kalau misalkan di sini kita alirkan arus listrik, kan gitu. Nanti bagaimana? Nanti larutannya ini akan terurai, ya kan? Terurai. Misalkannya di sini, misalkan larutan Na2SO4, makanya nanti Na-nya nempel kemana? Na-nya menempel ke katoda, ya kan? Sedangkan si SO4 2 negatif nanti menempel di noda. Jadi kan kalau dia yang muatan positif, contohnya tadi apa? Tadi kan Na2 SO4. Ini kan terurai jadi apa? Na plus ya 2 tambah negatif, ya kan? Seperti itu kan? Jadi yang muatan positifnya ini menempel di mana nanti? Di katoda. Yang positif yang mana? Misalkan ini kita buat yang positif, yang negatif.
berarti nanti yang ini dialirkan positif. Berarti yang menempel kemari adalah negatif. Sementara yang ini kan negatif. Yang menempel kemari berarti yang positif, paham ya? Berarti yang negatif ini namanya apa? Yang negatif namanya adalah katoda. Apa ya? Bentengnya. Yang ini namanya paham ya? Nah, jadi Pak ini apa sih, Pak? jadi nanti kan setelah dialirkan arus listrik kan nanti ada zat yang mengendap di sini kan dari reaksi apa? Dari reaksi ion-ionnya ini dengan katoda atau anodanya, ya. Nah itulah yang disebut dengan hukum Faraday. Nah hukum Faraday itu yang pertama apa bunyinya? Yang pertama mana? Baru kali ceritakan pes. Nah hukum Faraday 1 apa bunyinya? Masyarakat yang dihasilkan masing-masing elektroda berbanding lurus dengan jumlah listrik yang mengalir. Hukum Faraday 1 apa bunyinya? Massa zat yang dihasilkan masing-masing elektroda berbanding lurus dengan jumlah listrik yang mengalir. Massa zat apa? Massa zat yang diendapkan berbanding lurus dengan apa? 32. Massa zat yang dihasilkan, perhatikan ya, massa zat yang Dihasilkan masing-masing elektroda dihasilkan pada masing-masing elektroda berbanding lurus dengan jumlah listrik yang mengalir. masing-masing elektroda berbanding lurus dengan apa? Berbanding lurus dengan listrik. Listrik yang mengalir. Listrik yang mengalir. Dengan Listrik yang mengalir. Jumlah listrik yang mengalir. jumlah listrik Yang mengalir. ya. Berarti seberapa banyak arus listrik yang mengalir berbanding lurus dengan massa endapan yang diperoleh dari mana? Elektroda. Di elektroda tersebut, paham ya? Di sini. Nanti kan ada endapan-endapan nanti di sini. Setelah bereaksi nanti Na-nya dengan misalkan Na-nya tadi reaksi dengan apa? Dengan katodanya. Kan nanti ada apa namanya? Endapan-endapannya. Ya, endapan-endapan di sini. Jadi massa zat yang dihasilkan atau diendapkan, ya ini diendapkan. Masing-masing elektroda berbanding lurus dengan jumlah listrik yang mengalir. Jumlah listrik, ya jumlah listrik. Dia berbanding lurus. Nggak sama, tapi berbanding lurus. Misalkan berbanding lurus gini. Misalkan di sini 3 kita alirkan listriknya. Sementara ininya 6. Ya, endapannya misalkan. Kalau misalkan listrik kita ubah jadi 6. Berarti nanti di sini jadi berapa? 6. Endapannya jadi berapa? 3. Misalkan sumber tegangannya 3. Di sini 6 misalkan, di sini 6. Apa namanya? Endapannya. Kalau misalkan ini kita ubah jadi 6. Ini berarti jadi berapa? 12. Paham ya? Bisa kan berbanding lurus. Oh iya. 3, 6, 12. Paham ya? Seperti itu. Makanya nanti rumusnya apa ini hukum Faraday? Berarti W
sama I dengan kali I kali T per F. WIT. V kali I Kali T. F. W itu apa W? Masa zat yang dihasilkan. W massa Bisa zat yang dihasilkan. jadi nanti seberapa banyak zat yang seberapa banyak zat yang dihasilkan itu namanya apa? W. W ya. Paham ya? Paham ya? Tuan ya. Satuannya apa? Kemudian ada namanya E. Jadi catat Pak. Iya Pak. Kemudian apa lagi? Waktu. E waktu. CC. Ya. Sekon. Kemudian Tetapan barada. F tetapan pada masa ekuivalen. Dia nggak ada satuannya ya. Itu kita dapat Ya. Satuannya apa? Volume. Coba kita lihat contoh soalnya. Coba contoh soalnya. Kita buka halaman. Itu lah. Nah, masa ekuivalen itu bagaimana mencarinya? Coba. Masa ekuivalen itu mencarinya adalah ini gimana? Nah, cara mencari masa ekuivalen yaitu MR kita bagikan dengan jumlah elektronnya. Ya. Apa tadi rumusnya MR? MR kali dibagi jumlah elektron. Jumlah elektron yang terlibat, paham ya? Ini MR per apa? Berapa? Per elektron. Misalkan setiap atom kan ada MR-nya. Itu 3 Pak. Berarti kalau misalkan dia, ya memang ini udah ketetapan. Misalkanlah kita ambil contohnya ya. Contoh soalnya ya. Kita ambil contoh soalnya, misalkan Ayo. Aku sih mau yang mana nih? Om jambaknya udah masuk dari Hah? Oh ini nomor 32 halaman 46. Bukan yang tadi itu Zat. Bukan Zat. Nomor 32. Di sini ada soalnya. Kan soal sendiri. Enggak, lain. Dia sih nggak perlu dulu lanjutkan lagi baru sedap kau. 38 Zat. 38. Enggak. Ya, 38. Beda. Sama-sama. Beda.
Zat. Serahin buat soal sendiri, Zat. Udah. Oke. Ada Zat. Dari brandnya aja Zat. Ini waktu Haji, kan ada yang di sekolah seperti yang waktu ditanya sama nyonya apa? Namamu siapa? Anak muda. Lompat. Kamu tadi. Lumpur. Aku tahu namamu. Tahu tuh. Masa namanya berumpat? Ya. Nah, perhatikan contoh soalnya. Nah, perhatikan ya, ini contoh soalnya. Tisu. Sudah aja lah ya. Di bawah. Ke bawah lagi. Mungkin nama lagi ini. Coba baca. Saya bacakan ya. Kamu sana. Saya bacakan saja. Generator. Tentukan waktu yang dibutuhkan Apa? untuk menghasilkan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1,17 gram 1,17 gram nikel. Banyak nih di dongeng. 1,17 gram. Nikel dari suatu proses elektrolisis. Suatu proses elektrolisis larutan Ni Saat izin saat NO3 dua kali. NO3 dua kali. Jika arus listrik yang digunakan 8 ampere, I-nya 8. Lumpur ini. Ini gambar bawah ini. Rick ya Rick. Modelnya Rick tengok. Pak, ini udah kayak ini Pak. Stronghold betul Pak. Benteng ini Pak. Benteng apa? Bentengnya untuk pisang. Oke, perhatikan contoh soalnya ya. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1,17 gram nikel dari suatu proses elektrolisis larutan NiNO3 dua kali jika arus listrik yang diperlukan 8 ampere. Nah, perhatikan. Berarti berapa di sini B-nya 1,17. ininya? Ini udah siap dicatat belum? Udah. Ini udah minggu lalu kan? Udah. Apa saya, Pak? Ini gambarnya udah kan? Udah selesai. Udah ya. Ya. Udah bisa ya. Nah, jadi Tidak. Belum bisa belum Pak. Baru dicatat. Pak. Gak ikhlas Pak, gak ikhlas. Isi video lu cuma suara hati. Ayo pukul. nah, perhatikan. Jadi diketahui apa diketahui? Weh. 1,17 kemudian apa lagi yang diketahui? Terus apa lagi yang diketahui? Nya dicari dulu. F-nya diketahui nggak? 96 dunia. Penetapan F-nya sama dengan 26.000. Hasilnya apa? Kolom. Cocok. Terus ada lagi E-nya dicari dulu, Pak. MR per E. kemudian apa lagi? Bis ya? Berarti yang ditanya apa? T. Dulu kita cari. Dari E dulu ya. Nah,
Tadi rumus untuk mencari E massa ekuivalen itu apa? MR per AR per apa? AR atau MR per elektron yang terlibat. AR atau MR ya? Per elektron. sama aja. AR itu kalau dia senyawa. Zat ya zat. AR itu apabila dia satu atom. Kalau dia 2 atom berarti MR. Ya. Per elektronnya. Berarti di sini AR Ni-nya berapa? 58,5. Nah, sekarang bagaimana cara mencari ininya? Elektron yang terlibat. Elektron yang terlibat di situ berapa? Ada 3 kayaknya. Ni 12 ya, Pak? Nah, bagaimana cara mencari I-nya? Coba. Kita ionkan dulu dengan Nah, elektron yang terlibat di sini ada 2. Cara mencarinya bagaimana? Ni12 tambah. Pertama kita uraikan dulu ya. Ni NO3 2 kali ini kita uraikan jadi apa? Ni12 tambah 2 NO3 Tambah 2 NO3. Ada berapa di sini elektron yang terlibat? Tiga. Ada 1 sama 2. Ini elektron yang terlibat ya. Elektron X 3 berapa? 3 berapa? Nah, ya. Nah, elektron yang terlibat ada berapa? 3. Elektron yang terlibat ada 2 ya. Aku bisa 3 Pak. Ada 3 Pak. 3. ada 2. Kok bisa? Iya, dia ada 2. Yang mana ya, Pak? Trauma dulu sini serius trauma. Ini 2. Hah? Ini 2, ini 1. 3. Ini 3 Pak. Ah, 3. Ini 27. Ini beda. Berarti ini nanti Kemarin kejadian kan Oh iya pas. Nanti air yang di apa namanya? Airnya itu berarti yang dia ditanya, paham ya? Ini yang ditanya siapa? Si Ni kan? Masa Ni kan? Nah, nanti masa Ni-nya itu, maka nanti di sini E-nya itu berarti air siapa? Air si Ni dibagi dengan jumlah elektron yang terlibat dari reaksi ini. Berapa elektron yang terlibat dari reaksi ini? Berapa? Ada 2. Ini kan 2. Ini 1 yang sana 1. 2 kali 1 berarti 2 elektron. Paham ya? Paham ya, betul ya? Ini kan? Mencari inspirasi. Mencari ilham. di sini kan ilham yang dimaksud bukan ustaz, inspirasi. Apa namanya Pak Eda? Kian. Nah, jadi air di sini air yang ditanya, paham ya? Iya. Kalau misalkan nanti ditanya, bisa aja nanti ditanyain A12, bisa nanti ditanyain A. Kalau misalkan yang ditanyain A, ya, misalkan yang ditanyain A, berarti nanti air A per elektron yang terlibat dalam reaksi ini. Berapa elektron yang terlibat dalam reaksi ini? Ada 2 kali min 1. Ini kan bukan elektron. Elektron itu yang berbuatan negatif.
ion baru gitu ya. Yang negatif itulah disebut. Apa sih Berarti ada berapa di sini nilainya? Berarti nilainya. Ini berapa ya kan? 58 koma. Bagi 2 berapa? Sekitar 24. Nah, coba kita ini udah selesai catat. Ini udah selesai catat. Udah selesai ya ini ya. Nah, berarti nanti ya. Udah ya. Tinggal kita masukkan rumusnya ya kan. W sama dengan I kali I kali E. Berarti yang ditanya adalah si T. Berarti bagaimana mencarinya? W kali F. Ini kan? Gimana cara caranya? B kali F dibagi B kali I. B kali I. Itu ya. W-nya berapa? 1,17 gram kali F-nya 9.500. E-nya berapa? Ini 5 I-nya berapa? berapa? I-nya berapa I-nya? I 8 ampere. 8 ampere. I 8 ampere. I-nya sama dengan berapa? I 8 ampere. Berarti T-nya nanti berapa ini? Nah, nanti dapat T-nya itu sama dengan 400-an, Pak. 480. ya 485,2 skor. Ini ya. Coba dicatat dulu ya. Hah? Ya, catat dulu ya. Tapi kalau ujian nggak boleh pakai kalkulator. Ujian nggak boleh pakai kalkulator. Bisa kombinasi. Bisa kombinasi. Jadi catat dulu ya. Maraton. Oke. Kalau enggak kita masuk room 2 ya, untuk kedua. Room 2 nya utang. Room 2 kan ada ini. Pak, ini Oh, 2 kali R gitu. iya kalau gitu ya. 2 kali E. Lihat ini mana sih?
Oke ya. Nah, Foto aja Pak. Hah? Foto aja. Nanti lihat videonya gitu ya. Ya, kita harus buat Itu Rick, kamu apa tadi? Apa judulnya poin hak? Poin hak aja. Ada udah Nah, coba buka hukum 2. asli. Coba baca. Ya, Fajri baca. Hukum 2 Faraday. Oke ya, perhatikan ya. Udah, perhatikan. Apa bunyi hukum 2 Faraday? Hah? Ada bunyinya ya? Nah, ada bunyinya itu. Apa bunyinya Pak? Hukum 2 Faraday menyatakan bahwa, baca coba. Menyatakan bahwa jika ada 2 jenis elektrolisis atau lebih menggunakan jumlah listrik dan waktu yang sama, berarti ada 2 sel elektrolisis. Ya, ada 2 ini misalkan. Ada 2 sel elektrolisis, berarti ada 2 kita buat sel elektrolisisnya. Jika apa katanya di sini? menggunakan jumlah listrik yang sama. Menggunakan jumlah Listrik dan waktu yang sama. listrik dan waktu yang sama. Berarti jumlah arus listriknya, dengan waktunya itu sama. Kedua sel tersebut ya, ya, paham ya? Paham kan? Nah, kemudian maka berlaku hukum hubungan sebagai berikut. Jadi ada di situ rumusnya M1 per E1 sama dengan M2 per E2. M2 per E2. Ini apa ya Pak? M itu apa? Massa zat atau yang disebut dengan W, ya, W-nya sama itu ya, W-nya. Berarti nanti hukum 2 Faraday apa? M sama dengan Hukum Faraday 2. Faraday 2 ya. Jika apa? Jika harus sama. Terus apa lagi kita sama tadi? Waktu ya. Listrik dan waktu. Waktu yang sama. Apa akan berlaku hubungan? Antara apa? Antara 2 apa? dua jumlah listrik Dua dan sel waktu. elektrolit. Jika harus sama, waktu yang sama antara 2 sel elektrolisis, maka bagaimana rumusnya? Harusnya Apa yang sudah ada? Apply. ya. Oh iya. Bagaimana mencarinya tadi? Leung-leung. Bisa ya? Belum. Oke, Ayo Sat, kita karaoke Sat. Kita jalan main hak. paham ya? Bisa ya? Itu ya. Ini
kita kita coba soalnya halaman berapa itu soalnya, coba lihat. 46 Bapak. Hah? 46. Oke, coba lihat bukunya. Udah. Halaman 46 ya, ada ya? Kenapa ya? Balik. Bapak, itu P atau K? W1 sama dengan W1 per E1. W1 per E1. per E1 sama dengan E2. W2 per E2. Pak sudah mengaji. Oke, yang nomor 32 torik itu jumlah elektron yang terlibat 2 elektron yang terlibat. Karena muatan CU itu 2 positif. Oh, dia pasti Iya. Jadi nanti cara menetralkan CU itu 2 positif kan dia dengan 2 elektron. Paham kan? Kalau yang ini Na ini 2 positif, ini 2 elektron kita. Karena muatan di sini 2 positif, untuk menetralkannya ini dengan 2 elektron. Paham ya? Muatan adalah 2 elektron termasa. Ekuivalennya berarti berapa energi CU atau energi CU? Ada CU berapa? Bagi jumlah elektron yang terlibat dan sesuaikan dengan muatan ini. Ini sama dengan ini. Muatan elektron juga bisa diambil di sini juga. Nah ini nanti bisa dikejar ya, soal ya. Karena nanti minggu depan kita sudah masuk ke nomor berapa yang dikerjain, Pak? Jangan lupa di sini, Pak. Oke. Nah, contoh soalnya ini coba lihat di bukunya halaman Ada bahasa kita ini. Terlalu sih kayak tentang itu kan ada. Kapan Pak? halaman 47. Di halaman 47 ya. Halaman 47 itu coba dikerja-kerja ya soalnya. Halaman 48. Nomor 47. Oh, nomor 47 ya Pak. Oke. Nah sedikit lagi lah ya. Untuk materi yang selanjutnya kan korosi. Itu kita bahas di sini aja. Korosi apa pengertian korosi? Korosi itu artinya apa namanya? Apa korosi? Perkaratan. Nah itu bisa dibaca nanti di bukunya halaman 32 ya. Halaman 32 ya Pak. Halaman 32. Korosi itu disebabkan karena apa korosi? Karena adanya oksigen. Paham ya? Jadi adanya oksigen itu yang menyebabkan terjadinya korosi. Kalau besi
besi mana lebih mudah dicat atau tidak dicat? Tidak dicat. Dicat Pak. Tidak dicat. Mana lebih mudah berkarat, besi yang dicat atau yang tidak dicat? Tidak dicat. Kenapa? Karena O2-nya masuk ke dalam. O2-nya lebih mudah menyerang besi yang terbuka dibanding yang dicat, paham ya? Ya, yang tidak dicat beratnya Pak. Itulah yang menyebabkan korosi, paham ya, atau perkaratan. Salah satunya dengan apa lagi? Dengan melapisi dengan apa? Dengan timah, ya kan? Itu mencegah apa? Mencegah perkaratan, paham ya? Oke. Ya, halaman 32. Nah, minggu depan kita lanjutkan ke kimia unsur bab 3 ya. Demikianlah materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.